Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan ketemu di program ngobrol-ngobrol santai, sharing-sharing yang mungkin kita bisa saling menyemangati, saling menguatkan, dan juga saling memahami antara disabilitas dan non-disabilitas. Pernah nggak teman-teman mengalami marah dengan kondisi, marah dengan orang, dan emosi sangat-sangat tinggi, kemudian kebingungan nih apa keputusan yang harus diambil. Di satu sisi uh, nurani kita atau jiwa kita menyuruh untuk bersabar, tapi secara akal, secara intelektual, um, kita ingin dimengerti, ingin dipahami oleh orang lain, ingin dipahami oleh kondisi dan lain sebagainya. Pernah ya, mungkin pernah lah saya anggap ada di fase-fase itu. Saya pun uh, pernah ada di titik itu dan sering mengalami kondisi-kondisi seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, teknik ini mudah-mudahan bisa kita aplikasikan bersama. Yang pertama, ketika kita kondisi seperti itu, usahakan jangan mengambil keputusan dulu. Kita bisa menyempatkan waktu untuk membiarkan suara-suara itu muncul. Ya tadi suara-suara yang suruh untuk ikhlas, suruh untuk sabar, kemudian yang satu rasa-rasa atau suara-suara ingin didengar dan lain sebagainya itu diajak untuk berdialog di dalam diri kita. Jadi caranya kita harus berdiam, harus diam dulu, harus merenungi semua, dan usahakan di kondisi seperti itu kita menggunakan olah nafas. Olah nafas yang paling sederhana adalah tarik nafas melalui hidung kemudian dikeluarkan melalui mulut dalam kondisi yang rileks. Jika sudah melakukan teknik itu, yang kedua adalah tidur. Kita lakukan untuk istirahat sejenak, tidur. Cari segala sesuatu hasil atau keputusan itu setelah nanti kita sudah 1 jam, 3 jam, 4 jam berikutnya baru kita nanti akan ketemu pemikiran-pemikiran yang jernih dan itu bisa dilakukan untuk diambil keputusan apa yang harus dilakukan. Contoh saya ambil paling sederhana kasus yang pernah saya alami. Waktu itu saya uh, ingin sekali, jadi ada salah satu keluarga yang lagi ada kegiatan, mereka punya rezeki syukuran gitu dan saya ingin sekali ke sana. Namun di sisi lain kondisi saya nggak memungkinkan, keluarga dan lain sebagainya sudah memiliki kesibukan agenda lain-lain dan akhirnya saya marah di situ, kecewa. Dan di satu sisi saya juga nggak bisa melakukan sendiri kan gitu. Lalu apa yang saya lakukan, ya itu tadi saya berdiam diri, saya biarkan yang di dalam itu dialog antara akal ingin dimengerti, kemudian antara nurani atau jiwa ingin dipahami, ingin suruh saya untuk bersabar, saya biarkan dialog, kemudian saya usahakan untuk tidur dan setelah itu saya minta ke Yang Maha Kuasa untuk dikasih jalan yang terbaik. Dan tanpa disangka-sangka oleh saya, ada teman yang bisa, yang menawari untuk bareng ke sana. Ya, itu salah satu contoh kasus sederhana yang pernah saya alami. Ada juga yang pada akhirnya saya harus mengikhlaskan. Misal, contoh lain adalah ketika teman-teman saya waktu itu bermain bola, ya bisa bermain bola, mereka bisa lari-lari. Saya ingin sekali pengen seperti mereka gabung bareng dan
saya marah kenapa kondisi saya seperti ini, kenapa teman-teman saya nggak mau ngerti, nggak mau ngajak gitu. Dan saya lakukan teknik ini. Kemudian saya tidur, dan setelahnya saya lebih legowo, lebih ikhlas bahwa saya memang nggak bisa melihat, dan juga mustahil, sangat merepotkan ke teman-teman jika saya uh, ikut bermain dengan mereka dalam kondisi main bola di lapangan, karena uh, kondisinya kan nanti bisa terbentur, bisa bertabrakan, bisa cedera gitu kan. Jadi saya setelahnya mempunyai pemikiran-pemikiran seperti itu. Awalnya saya nggak mau tahu gitu, pokoknya saya pengen pengen dimengerti, pengen gitu. Dan saya biarkan saja itu dialog-dialog, kemudian saya tidur. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah saya ingin menceritakan bahwa sebenarnya kondisi keputusan-keputusan yang terbaik itu bisa diambil setelah kita dalam kondisi yang jernih pikirannya, jernih jiwanya. Jadi kita nggak menolak nurani kita yang suruh bersabar, suruh ikhlas. Kita nggak menolak itu, tapi kita juga nggak menolak, nggak membenarkan akal kita yang menyuruh kita untuk marah dengan orang, marah dengan siapapun, dan menyalahkan pihak-pihak lain. Tapi kita mengajak dua dialog ini atau dua sisi individu yang ada di dalam internal kita gitu ya, akal dan nurani kita itu untuk bisa saling melengkapi, saling waspada, dan saling membangun diri saya secara utuh dan diri teman-teman secara utuh sebagai manusia ya. Ada marahnya, ada ikhlasnya, dan kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya teknik-teknik sederhana pengembangan diri dari email, melalui dari WhatsApp, dan juga ketika ketemu sharing-sharing, telepon gitu ya. Dan alhamdulillah saya bisa mencoba untuk membagikan tips-tips ringan ini. Harapan saya bisa membantu kita semua, khususnya teman-teman di channel Hadi Edukasi ini. Masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan kita tegak berdiri, menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia, wirausaha disabilitas menciptakan makna. Mulailah hari dengan bismillah, melangkah pasti tanpa lelah. Dalam doa ada kekuatan, hidupkan iman penuh harapan. Langkah cahaya, raih ridhonya, bersama Allah kita bahagia.